Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Sayyidina wa maulana Muhammadir raufur rahim. Wa ala alihi wa ashabihi nabazana nufusahum wa amwalahum khalisal wajhillahil karim. Amma ba'du. Semisal hamba Allah dimanapun saat ini berada, alhamdulillah syukur pada kesempatan sore hari ini kembali kita berjumpa dalam acara Hikmah Ramadan TVRI. Dan tanpa terasa pemirsa, perjumpaan kita kali ini berada di penghujung Ramadan 1443 Hijriah. Pemirsa, Ramadan merupakan persembahan seorang hamba kepada Sang Khalik. Ketika Sang Khalik menegaskan dalam hadis qudsi, puasa itu untukku, maka bergetarlah hati seorang hamba ketika memasuki Ramadan. Getaran jiwa tersebut terus dipelihara dan dijaga selama bulan suci Ramadan. Lantas apakah getaran jiwa itu akan terus dipelihara setelah usai Ramadan? Karena kini kita telah berada di penghujung Ramadan. Dan pemirsa, apakah semuanya akan kembali gelap? Persis seperti sebelum hilal Ramadan berada di atas ufuk. Ada yang sedih, ada yang gembira ketika Ramadan akan berakhir. Rasulullah SAW begitu sedihnya ketika Ramadan akan berakhir. Lantas apakah ini akhir dari Ramadan pemirsa? Apakah hati, jiwa, penglihatan dan pendengaran kita akan terus terjaga? Apakah akan bebas lepas? Dan lantas apakah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali Ramadan di tahun depan? Untuk itulah pemirsa, dalam acara Hikmah Ramadan TVRI kali ini, kami mengangkat topik jika ini Ramadan terakhir kita. Dan pemirsa, seperti biasa, dalam acara ini pun kami akan mengundang partisipasi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Nantinya kami persilakan Anda untuk menghubungi pesawat telepon kami 311 454. Topik yang kami angkat kali ini, jika ini Ramadan terakhir kita. Dan pemirsa, acara ini berlangsung hingga menjelang waktu berbuka puasa, di mana waktu berbuka puasa untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18:02 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, permasalahan ini akan kami bahas dengan narasumber kami yang saat ini telah hadir di studio. Beliau adalah Ustaz Sholihul Fajri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita. Sampai hari ke-29 dan ada yang 30 hari ini. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Ustaz ya, ini Ramadan ini memberikan keberkahan kali bagi kita semua ya Ustaz ya. Karena 2 tahun kita telah diberikan Ramadan dengan suasana yang berbeda. Mudah-mudahan tahun ini Ramadan ini lebih baik dan lebih memberikan keberkahan ya Ustaz. Kali ini judul kita, jika ini Ramadan terakhir kita nih Ustaz. Cukup menarik ini Ustaz, namun agak sedikit cemas-cemas melihat judul ini Ustaz. Namun paling tidak ini untuk introspeksi ya Ustaz ya. Kita akan lebih jauh nanti membahasnya Ustaz mengenai topik kita kali ini, dan juga kita akan mengajak pemirsa di rumah nantinya akan bergabung Ustaz. Namun sebelumnya kita akan mengajak pemirsa di rumah terlebih dahulu untuk menyimak kumandang kalam ilahi bersama Qori'ahnya Yu Mardia Afrina SAG. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinat. Wa bayyinatin minal huda wal furqan.
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, demikianlah tadi telah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran bersama Qori'ah Nyayu Mardia Afrina SAG yang membacakan surah Al-Baqarah ayat 185. Dan pemirsa, kini kita akan langsung membahas topik kita kali ini, di mana kali ini kami mengangkat topik jika ini Ramadan terakhir kita. Dan kembali kami ingatkan buat pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami, nantinya kami persilakan untuk menghubungi pesawat telepon kami 311 454. Baik Ustaz, kita langsung saja membahas topik kita kali ini mengenai jika ini Ramadan terakhir kita. Ya. Ini agak cemas nih Ustaz. Kalau Melo itu ya. agak cemas melihat judul ini karena kita apakah ini suatu makna kiasan, apakah ini suatu petunjuk atau apa petuah bagi kita. Mungkin silakan nih Ustaz jelaskan di awal nih Ustaz. Ya, baik. Ustaz Muhsin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Pemirsa hikmah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah SWT, tidak terasa ini sudah tinggal berapa jam saja kita akan meninggalkan Ramadan. Masya Allah. Judul kita juga ini luar biasa. Iya, benar Ustaz. Kalau ini menjadi Ramadan yang terakhir ya. Iya. Masya Allah. Gimana kita seharusnya Ustaz? Bagaimana seharusnya. Jadi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di ujung-ujung dari Ramadan ini beliau banyak berdialog kepada Allah SWT. Dialog secara batin. Apa yang sudah dilakukan selama Ramadan dari awal sampai ya dan menjelang akhir dari Ramadan ini. Ada minimal 5 poin yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Allah SWT. Yang pertama, apa kata Rasulullah? Ya Allah, jangan jadikan Ramadan atau saumku ini menjadi Ramadan yang terakhir bagiku. Seandainya ini bukan yang terakhir bagiku, maka ya Allah berikanlah rahmat-Mu kau curahkan kepadaku dan jangan jadikan Ramadan ini menjadi sia-sia bagiku.
Tapi ini kita tinggal berapa menit lagi. Iya, benar. Ini akhir-akhir Ramadan Rasulullah. Kemudian yang menjadi kekhawatiran Rasulullah yang kedua adalah, ya Allah, ya, hapuskanlah dosa-dosa yang masih ada dalam diriku. Karena pada hakikatnya kan Ramadan ini adalah tempat di mana Allah SWT menjanjikan kebersihan, mensucikan setiap hamba-hambanya. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi orang-orang yang menyambut saum lalu menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, maka Allah menjanjikan Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Rasulullah juga meminta kepada Allah, jangan sampai dosa itu masih ada dan dosa itu menyebabkan dia akan disiksa nanti. Makanya kemudian Rasulullah SAW begitu serius. Bahkan terkenalkan doa Rasulullah di akhir Ramadan, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah yang maha pemaaf, yang mencintai ya, orang-orang yang meminta maaf, maka ampunilah kami ya Allah. Yang ketiga, fokus dari Rasulullah SAW adalah beliau khawatir rangkaian daripada ibadah selama Ramadan itu kalau tidak diterima oleh Allah bagaimana? Makanya kemudian beliau meminta kepada Allah, ya Allah terimalah amalah, ya, baik itu sholatnya, tilawahnya yang penuh dengan kekurangan, sedekahnya, ya kan, menyantuni zakatnya, nih. Zakat fitrah udah keluar belum besok? Ya. Tinggal berapa jam lagi ya? Khawatir kalau tidak diterima oleh Allah. Maka di ujung-ujung Ramadan itu Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar Allah menerima rangkaian ibadah yang beliau lakukan. Ya. Karena kita khawatir, kita sepertinya berharap kita melakukan ibadah, tapi mungkin ada niatnya yang kurang atau kurang maksimal. Nah disinilah kita meminta serius. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi Allah terdekat. Jadi dialog inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat kemudian Rasulullah SAW meminta agar ya kualitas dari ibadah yang sangat minim tadi diminta kepada Allah agar bisa meraih juga percikan-percikan dari Lailatul Qadar itu. Karena kita tahu bahwa satu malam beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Walaupun kita tidak mengetahui kita beribadah sangat kurang mungkin. Ya, tapi kita berharap kemuliaan-kemuliaan di malam-malam Ramadan itu walaupun dengan lemahnya ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah. Baik, Dan Ustaz, sebelum kita maju yang kelima, mungkin ada baiknya kita mengajak pemirsa untuk menyaksikan pesan-pesan terlebih dahulu ya Ustaz ya. Baik. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan beberapa pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa satu bulan penuh kita telah berpuasa. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita bergembira menuju hari kemenangan bersama keluarga. Satukan tangan, teguhkan hati di hari yang fitri ini untuk saling memaafkan dengan setulus hati. Saya Haji Teddy Melwansa beserta keluarga dan atas nama pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudara, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai alat berkomunikasi dengan umat manusia. Ada larangan, ada petunjuk, tetapi yang unik, ada juga kisah-kisah tentang manusia terdahulu. Ada kisah Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah. Ada juga kisah umat Nabi Nuh yang juga ditenggelamkan melalui banjir bandang. Ada kisah kaum Ad yang ditimpa angin topan. Ada juga kisah kaum Sodom yang dihancurkan dengan batu membara. Ada juga kisah kaum Tasamud dan kaum Madian. Semua ini adalah pembelajaran bagi umat manusia yang lahir kemudian. Kita sudah melalui bulan Ramadan selama 1 bulan. Kita sudah berada di puncak kemenangan. Melalui kemenangan ini marilah kita meningkatkan kebaikan kepada sesama manusia serta meningkatkan kesolehan. Bisa jadi kesolehan sosial, bisa jadi kesolehan ekonomi, bisa jadi kesolehan berorganisasi, termasuk bisa jadi kesolehan berpolitik dan berkomunikasi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam acara Hikmah Ramadan TVRI dan kini kita lanjutkan kembali obrolan kita mengenai jika ini Ramadan terakhir kita. Baik Ustaz, tadi itu adalah doa-doa Rasulullah ketika menjelang akhir-akhir Ramadan. Baru 4 nih Ustaz, tinggal 1 lagi nih Ustaz. Ya. Silakan nih Ustaz. Ya baik, Ustaz Muhsin ya. Pemirsa Hikmah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Masya Allah. Rasulullah SAW menutup doanya dengan, ya Allah, seandainya perpisahanku dengan Ramadan ini bukanlah perpisahan yang terakhir. Jadi bukanlah yang terakhir. Maka ya Allah, ya, pertemukanlah kami atau aku, kata Rasulullah SAW, dengan Ramadan yang akan datang. Jadi inilah bagaimana Rasulullah SAW ya, berdialog dengan Allah SWT seolah-olah Rasulullah sangat mencintai Ramadan. Kalau berpisah dengan Ramadan itu terasa seperti berpisah dengan kekasih. Ya, makanya kemudian kalau kita lihat ada 2 hal dalam doa Rasulullah. Yang pertama antara roja dan khauf. Ada harapan bahwa Allah SWT itu sangat mencintai hambanya. Bahkan Allah ya ingin mensucikan hamba-hambanya dengan Ramadan. Kemudian Allah sudah persiapkan bagi yang menyambut Ramadan dengan segala rangkaian ibadahnya tadi. Allah sudah persiapkan pintu khusus, pintu sorga khusus bagi mereka. Apa itu? Ya Ar-Rayyan. Maka ya di dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran itu sampai digambarkan wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegera. Jadi kalau Allah sudah siapkan di pintu sorga, masa kita masih pelan-pelan gitu kan? Masa kita masih bermalas-malasan, ya kan? Nah, jemputlah kata Allah, ya, wasari'u ila maghfirah, ampunan Allah. Ya, dan sorga yang seluas langit dan bumi yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sementara Ramadan ini memang untuk membentuk kita menjadi orang bertakwa, walaupun kita paham tadi, selevelnya Rasulullah saja itu dia tetap saja berharap Allah menerima amalia ibadah. Yang kedua, Rasulullah SAW juga khawatir kalau di antara ibadahnya, cemas juga kalau di antara ibadahnya, atau dosa-dosanya tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT di bulan Ramadan ini. Yang namanya manusia kan. Iya, benar. Ya.
ada letihnya, ada capeknya, ada lagi menurunnya. Sehingga tidak sehebat ya seperti kita lihat para ulama-ulama terdahulu beribadah. Tapi minimal ketika Allah mencirikan orang-orang yang akan masuk surga itu, cirinya adalah min asaris sujud, di mukanya ada bekas sujud. Nah di Ramadan ini justru kita lagi dilatih oleh Allah SWT, ya kita untuk banyak-banyak bersujud kepada Allah SWT. Lewat sholat wajib, lewat sholat sunnah, ya, lewat sholat taraweh, witirnya, dan rangkaian ibadah lainnya. Kita faham bahwa kita ini hanya hamba-hamba Allah yang lemah, ya, yang penuh dengan ya kemalasan, penuh dengan kedoifan. Ini di akhir Ramadan aja orang sibuk di pasar-pasar barangkali. Lupa untuk banyak-banyak berdialog kepada Allah, terutama jam-jam terakhir atau menit-menit terakhir menjelang akhir daripada Ramadan. Dan ini biasanya dilakukan oleh Rasulullah itu menjelang akhir, kira-kira di waktu-waktu kapan nih Ustaz? Ya itu biasanya di 10 terakhir Ramadan kan. Nah sementara kita udah tinggal beberapa menit lagi. Benar-benar. Masya Allah. Makanya kita sama-sama berdoalah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amaliah ibadah kita yang penuh dengan keterbatasan. Dan juga kita mendoakan, ini di ujung-ujung Ramadan. Doakanlah ayah, ibunda kita. Orang-orang yang berjasa banyak kepada kita. Orang-orang yang telah membesarkan kita, menyayangi kita, mencintai kita. Kita lihat gerakan orang-orang pulang kampung ini kan karena gerakan kasih sayang. Rindu. Benar Ustaz. Karena kasih sayang seorang orang tua, orang rela berjam-jam untuk pulang menemui ayah dan bundanya. Walaupun saat ini ada media yang sudah memfasilitasi, namun rasanya kalau bertemu langsung itu lebih afdol ya Ustaz ya. Sekedar kalau sudah meninggal dunia datang ke kuburnya ya mendoakan. Dan jangan lupa juga kita berbaik-baikan dengan saudara-saudara. Betapa bahagianya ayah dan bunda kita kalau melihat anak-anaknya menyatu. Saling memaafkan sebagaimana Allah juga memaafkan hamba-hambanya. Maafkanlah dosa-dosa atau kesalahan, kekhilafan saudara kita. Jangan sampai Ramadan berlalu, Allah mengampuni dosa kita, tapi kita tidak sanggup memaafkan kesalahan saudara kita. Ini Ramadan udah berlalu, dapat teguran. Hapuskanlah. Artinya jangan kita jadikan sampah-sampah dendam, kemarahan. Karena ketakwaan itu kan cirinya yunfikuna fis sarra wad dharra wal kazibinal ghaiz wal afina 'anil nas. Menahan amarah dan memaafkan manusia. Jadi goal berarti berhasil kita Ramadan ini selain kita minta pengampunan dari Allah, maafkanlah jadi kesalahan saudara-saudara sedarah dengan kita. Manfaatkan momen yang tepat ini untuk saling memaafkan ya Ustaz ya. Bisa juga untuk saling silaturahim tadi Ustaz. Jadi benar sekali kita berharap Ramadan ini merupakan salah satu sarana buat kita untuk memperbaiki diri kita untuk lebih baik lagi nih Ustaz. Jangan sampai seperti setelah Ramadan semuanya kembali lagi gelap seperti awal gitu ya. Sembari hati, mata kita dan pendengaran kita juga kita takut jangan sampai seperti awal lagi nih. Mungkin di akhir ini Ustaz mungkin ada sesuatu yang disampaikan untuk pemirsa sekaligus himbauan buat pemirsa di rumah. Bagaimana kita berharap agar Ramadan ini tidak sia-sia dan kita dapat kembali ketemu Ramadan di tahun depan. Silakan ya Ustaz. Pemirsa Hima Ramadan Sumatera Selatan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi Ramadan ini kan saum ini ada tingkat-tingkatannya. Ada orang yang sekedar mendapatkan lapar dan dahaga saja. Maka sayang kalau kita cuma, walaupun itu juga orang yang lapar dan dahaga karena Allah, dia juga akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Tapi upayakan, naik sedikit kita. Ya, puasa yang khusus gitu. Puasa di mana kita bisa menahan dari sisi ya amalan. Ya, tadi bisa memaafkan, tidak dendam dan seterusnya. Maka pemirsa Hima Ramadan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini karena di ujung-ujung ya luar biasa. Kami juga minta doanya. Pemirsa sekalian, ya terutama untuk teman-teman di TVRI ini ya, para ustadz-ustadz di sini juga ya. Mudah-mudahan kita semua nanti berkumpul di surga Allah, di pintunya Ar-Rayyan. Dipanggil oleh Allah dengan kerinduan, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Ya, kita dipanggil oleh Allah dengan kerinduan. Berkumpul. Karena ridhonya Allah. Masuk ke surgaku kata Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin.
Itulah yang kita harapkan dari rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dan juga kata Ustaz Muhsin tadi, mudah-mudahan ini berbekas. Iya, Setelah Ramadan bisa yang baik-baik kita lanjutkan. Dan menjadi penguat bagi kita untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi modal bagi kita untuk 11 bulan setelah Ramadan ini. Iya, dan mudah-mudahan kita juga ketemu lagi kembali di Amin Ramadan ya Rabbal pertama. Alamin. Amin ya Ustaz. Pendek sekali ini ya. Baik, sekali lagi terima kasih nih Ustaz atas kehadiran dan juga dan penjelasannya mengenai jika ini Ramadan terakhir kita nih Ustaz ya. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Dan buat pemirsa di rumah kami juga mengucapkan terima kasih yang selama ini setia menyaksikan acara Hikmah Ramadan. Dan di penghujung acara ini juga perkenalan kami seluruh kerabat kerja Hikmah Ramadan TVRI mengaturkan permohonan maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Dan sekali lagi pemirsa, betapa haru, sedih dan syahdunya hati kita ketika Idul Fitri tiba. Karena kita merasa dekat dengan Allah. Dan sehingga membuat kita meneteskan air mata kemenangan. Sekaligus keharuan berpisah dengan Ramadan. Akankah kita berjumpa kembali Ramadan di tahun depan? Mudah-mudahan pemirsa. Dan pemirsa, kita semua berharap semoga Ramadan tahun ini membuat hari-hari kita lebih baik di hari yang akan datang. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fatah ayat 4. Allah yang menurunkan ketenangan, kesejukan dan sakinah ke dalam hati orang-orang yang beriman. Sehingga keimanan mereka bertambah dari yang sudah ada. Kami akhiri acara ini dengan ucapan wafaqanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.